Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hamburan Compton atau Compton scattering. Teori tentang Compton scattering diawali dengan pengamatan ataupun eksperimen yang dilakukan oleh Arthur Compton. Gambar berikut menunjukkan skema dari percobaan yang dilakukan. Di sini terdapat sumber radiasi X-ray. X-ray ini merupakan gelombang elektromagnetik ataupun cahaya yang bisa dibilang ini merupakan foton. Sumber X-ray ini memiliki panjang gelombang lambda 0. Foton dengan panjang gelombang lambda 0 ini dikenakan pada target yaitu karbon. Nah, setelah dikenakan pada target, terjadi hamburan. Hamburan ini ada pada banyak arah. Lalu kita bisa mendeteksi hamburan misalnya pada sudut 90 derajat. 90 derajat dari arah awal ya. Nah, kita deteksi hamburan gelombang cahaya pada sudut 90 derajat itu dengan menggunakan sebuah detektor begitu. Detektor ini bisa digeser-geser sehingga kita bisa mengamati hamburan pada berbagai sudut. Setelah dilakukan pengamatan pada berbagai sudut, berikut adalah hasil dari eksperimen tersebut. Jadi di sini sumbu X adalah lambda atau panjang gelombang, sedangkan sumbu Y adalah intensitas. Nah, untuk grafik yang pertama ini menunjukkan pengukuran pada sudut 0 derajat. Jadi apabila detektor tadi itu ditempatkan di sekitaran sini pada sudut 0 derajat terhadap arah datangnya foton atau X-ray, terlihat di sini distribusi intensitasnya hanya ada satu puncak. Nah, puncak itu terletak pada panjang gelombang lambda 0. Artinya apa? Artinya adalah foton yang dideteksi itu memiliki panjang gelombang lambda 0. Kemudian apabila sudut hamburannya atau sudut pengamatannya itu diubah menjadi 45 derajat, jadi sekitar di sini, ternyata grafiknya menjadi seperti ini. Kita bisa melihat di situ bahwa terdapat dua puncak intensitas. Puncak yang pertama itu sesuai dengan panjang gelombang lambda 0, seperti panjang gelombang sumber. Sedangkan puncak kedua itu letaknya pada lambda aksen, di mana lambda aksen ini lebih besar daripada lambda 0. Lalu apabila kita lakukan pengamatan untuk sudut 90 derajat, sudut hamburan θ 90 derajat, seperti pada gambar ya, ini contohnya 90 derajat, ternyata pada grafik intensitas terlihat juga dua puncak. Namun sekarang puncak yang kedua itu bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang lagi. Lalu kalau kita lakukan pengukuran untuk sudut hamburan yang lebih besar, misalnya 135 derajat, panjang gelombang θ, maksud saya lambda aksen, itu bergeser lagi ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi di sini ada dua hal fenomena, yaitu pada percobaan ini terdeteksi bahwa foton yang terhambur itu memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada panjang gelombang sumber. Kemudian yang kedua, panjang foton bergantung pada sudut hamburan. Nah, berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan ini, kemudian dibuatlah sebuah pemodelan, di mana di dalam pemodelan itu memasukkan beberapa asumsi dalam fenomena kuantum atau dalam teori kuantum. Nah, selanjutnya akan kita bahas bagaimana kita bisa memodelkan efek Compton ini secara kuantum dan apakah nanti hasilnya sesuai dengan eksperimen atau tidak.
Oke. Nah, mula-mula kita coba lihat diagram skema efek Compton. Oke, secara sederhana fenomena hamburan Compton atau efek Compton atau Compton scattering itu bisa dibuat dalam skema seperti ini. Awal mulanya ada foton yang datang menghampiri sebuah partikel. Di sini partikelnya adalah elektron. Kemudian setelah foton itu mengenai elektron, terjadilah pembelokan atau hamburan dari gelombang tadi atau hamburan dari foton tadi serta elektron yang terpental. Nah, pada percobaan ini sumbernya di situ itu adalah sumber fotonnya adalah X-ray. Nah, radiasi X-ray itu terjadi terus-menerus dan dia mengenai elektron yang ada di karbon. Nah, hamburannya sendiri itu sebenarnya ke banyak arah. Ada ke banyak arah. Nah, salah satu fotonnya itu dihamburkan ke sudut theta itu tadi. Jadi dalam model ini, meskipun X-ray tadi itu terus-menerus ditembakkan, artinya ada banyak sekali foton, kita dalam skema ini menyederhanakannya menjadi misalnya ada salah satu foton itu kita tinjau, itu mengenai sebuah elektron, kemudian elektronnya terpental, maka ini adalah salah satu foton yang terhambur. Foton yang teramati terhambur pada sudut theta. Oke, dengan model sederhana ini kita akan coba buat persamaannya, kemudian kita lihat apakah cocok atau tidak dengan eksperimen yang sudah dilakukan. Oke. Nah, dalam pemodelan ini kita akan memerlukan dua hukum utama, yaitu kekekalan energi dan kekekalan momentum. Di sini kita kita asumsikan bahwa tumbukan yang terjadi antara foton dan elektron itu terjadi secara elastis sehingga ada berlaku kekekalan energi. Oke, berdasarkan hukum kekekalan energi, kita tahu bahwa energi sebelum tumbukan itu sama dengan energi setelah tumbukan. Sebelum tumbukan tadi, ada foton yang datang, dia punya energi. Lalu ada juga elektron yang diam. Nah, meskipun diam, secara relativistik ya, menurut Einstein, dia masih punya energi diam. Kemudian setelah tumbukan, foton tadi terhambur, nah maka akan ada energi foton yang terhambur dan juga elektron yang terpental itu punya energi total elektron yang terpental. Oke, nah di sini diterapkanlah teori kuanta bahwa energi yang foton yang datang itu sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensinya. Di sini Hnu ya, Nu itu adalah frekuensi foton yang datang. Jadi disinilah kita membuat pemodelan dengan menggunakan asumsi dalam mekanika kuantum. Kemudian energi diam elektron itu adalah massa elektron dikali C pangkat 2. C adalah kelajuan dari cahaya ya. Kemudian energi foton yang terhambur itu adalah H nu aksen. Nu aksen di sini adalah frekuensi dari foton yang terhambur. Kemudian energi total elektron yang terpental. Nah, ini kita menggunakan relasi energi momentum relativistik yang sudah kita turunkan sebelumnya ya. Bahwa energi total kuadrat E kuadrat itu tadi sama dengan PC kuadrat plus ME C kuadrat dikuadratkan. Atau energi total elektronnya bisa ditulis sebagai ini. ME kuadrat C pangkat 4 plus P kuadrat C kuadrat pangkat setengah. Nah, ini ada keterangannya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Persamaan yang ini kita coba modifikasi ya. Hnu aksennya kita pindah supaya jadi satu dengan Hnu plus ME C pangkat 2. Jadilah ini. Oke. Nah, kemudian pangkat setengah di sini itu kita hilangkan dengan mengkuadratkan kedua suku. Sehingga di sini
pangkat setengahnya hilang, yang di ME kuadrat C pangkat 4 plus P kuadrat C kuadrat sudah tidak ada pangkat setengahnya, tetapi yang suku atau ruas sebelahnya yaitu HNU minus HNU aksen plus MEC kuadrat itu dikuadratkan. Setelah itu, ruas kanan kita coba jabarkan ya. Di sini ada pangkat 2, maka bisa kita jabarkan jadi seperti ini. Nah, di sini itu kita misalkan gampangannya kita melihat ini. HNU min HNU aksen itu misalnya satu variabel A. Kemudian MEC kuadrat itu misalnya adalah B. Jadi A plus B kuadrat. Kalau secara aljabar kita jabarkan itu menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kan ya. Nah, ini A kuadratnya adalah HNU minus HNU aksen pangkat 2. Kemudian 2AB-nya adalah 2, MEC kuadrat dikalikan HNU minus HNU aksen. Lalu yang terakhir adalah B kuadratnya ya, ME kuadrat C pangkat 4. Jadi ini dikuadratkan. Oke, setelah itu kita modifikasi persamaannya. Kalau dilihat di sini ruas kiri itu ada M kuadrat C pangkat 4, ruas kanan juga ada M kuadrat C pangkat 4. Jadi saling menghilangkan dan tersisa persamaan P kuadrat C kuadrat sama dengan HNU minus HNU aksen kuadrat plus 2ME C kuadrat kalikan HNU minus HNU aksen. P besar di sini adalah momentum dari elektron yang terpental ya, atau yang bergerak. Oke, kita simpan dulu persamaan ini. Selanjutnya kita coba tinjau tentang kekalahan momentumnya. Ya, berdasarkan hukum kekalahan momentum, maka momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, di tumbukan tadi ya, fenomenanya adalah ketika sebelum tumbukan itu ada foton yang bergerak. Foton yang bergerak itu punya momentum. Kemudian ada elektron yang diam. Nah, elektron yang diam itu momentumnya 0. Lalu setelah tumbukan ada foton yang terhambur. Nah, foton yang terhambur itu punya momentum, di sini saya notasikan sebagai P kecil aksen. Lalu ada elektron yang terpental, dia bergerak kan, berarti punya momentum juga. Notasinya adalah P besar. Oke, sedangkan P kecil yang di sini adalah notasi untuk momentum dari foton yang datang menghampiri elektron sebelum tumbukan. Oke, sehingga kalau kita tulis dalam notasi matematisnya ya, sebelum tumbukan itu momentumnya hanya ada P kecil dari foton yang datang tadi, kemudian setelah tumbukan itu ada P kecil aksen, momentum foton yang terhambur, dan juga P besar, momentum dari elektron yang terpental. Oke, berikutnya, dari persamaan tadi ya, P sama dengan P aksen plus P besar. Ingat, ini momentum itu adalah besaran vektor, jadi ini semuanya masih dalam vektor ya. Nah, kita modifikasi persamaannya. P aksennya saya pindah menjadi P minus P aksen. Kemudian dikuadratkan kedua ruasnya sehingga diperoleh P besar kuadrat sama dengan P kecil minus P aksen kuadrat. Nah, yang ruas kanan ini dijabarkan menjadi P kecil kuadrat plus P kecil aksen kuadrat minus 2P kecil dot P kecil aksen. Dot di sini ini perkalian dot ya, perkalian vektor secara dot. Oke. Nah, jangan lupa bahwa momentum foton itu hubungannya dengan energi adalah energi dibagi dengan kecepatan cahaya begitu. Sehingga persamaan yang ada di sini ini kita coba jabarkan ya. P besar kuadrat itu momentum dari elektron yang terpental, kita tulis dulu P besar kuadrat sama dengan P kecil kuadrat. P kecil ini adalah momentum foton yang datang ya. Berarti energi foton yang datang dibagi dengan kecepatan cahaya.
energinya berapa foton yang datang? Ingat foton yang datang, kalau dia frekuensinya adalah nu. Jadi energinya adalah Hnu per C untuk menjadikan dia momentum ya. Jadi ini P kecil kuadrat itu jadi ini. Kemudian ditambah dengan P aksen kuadrat. Nah, P aksen itu adalah momentum untuk foton yang terpental. Foton yang terpental atau foton yang terhambur itu punya frekuensi nu aksen, sehingga jadi momentumnya adalah H nu aksen per C. Di sini ada kuadrat, maka ini juga dikuadratkan. Dikurangi dengan, nah di sini 2 P kecil dot P aksen. Nah, kalau diingat ya di mata kuliah matriks dan ruang vektor mungkin perkalian dot itu besarnya itu bisa ditulis sebagai misalnya ini P dot P aksen berarti bisa ditulis sebagai besarnya P dikalikan dengan besarnya P aksen dikali dengan cos theta, di mana theta itu adalah sudut antara P dan P aksen. Nah, sehingga di sini itu bisa kita jabarkan jadi 2 kali besarnya P yaitu Hnu per C dikali dengan besarnya P aksen yaitu Hnu aksen per C dikali dengan cos sudut antara P dan P aksen. Nah, ini ya. Ini kan P-nya di sini, P aksennya di sini. Oke. Nah, dari persamaan yang ini kita akan modifikasi. Apabila kita lihat di sini ruas kanan itu semuanya mengandung per C pangkat 2. Nah, per C pangkat 2-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi P kuadrat C kuadrat. Nah, ini sama dengan di sini ada Hnu kuadrat, sisanya ya, plus Hnu aksen kuadrat. Kemudian ada minus 2 Hnu kali Hnu aksen cos theta. Ya, C-nya sudah dipindah di sini. Oke. Jadi yang persamaan yang atas ini menjadi persamaan yang bawah, tapi yang warna hitam ya, warna hitam. Nah, kemudian di sini kita ada tambahan untuk mengakali persamaan ini, yaitu dengan menambahkan 2 suku ya. Di sini minus Hnu kali Hnu aksen plus, maksud saya minus 2 Hnu kali Hnu aksen plus 2 Hnu kali Hnu aksen. Dimana sebenarnya ini sama dengan 0 kan, jadi tidak berpengaruh, hanya akan kita tuliskan supaya nanti kita dapat persamaan yang diinginkan. Oke. Nah, nanti kalian coba amati kenapa saya harus menambahkan 2 suku yang warna merah ini. Nah, setelah itu kita tulis kembali, ini dapatnya P kuadrat C kuadrat sama dengan, nah ini Hnu kuadrat plus Hnu aksen kuadrat minus 2 kali Hnu aksen, ini itu bisa kita ringkas menjadi Hnu minus Hnu aksen kuadrat. Ya, ingat di aljabar bahwa A kuadrat plus B kuadrat min 2AB itu bisa ditulis jadi A minus B pangkat 2. Kemudian yang 2 suku terakhir di sini ada 2 Hnu dikalikan Hnu aksen. Begitu juga yang ada di sini. Jadi faktor 2 kali Hnu aksen itu kita keluarkan, sisa 1 minus cos theta di sini ya. Oke. Setelah itu persamaan yang sudah diperoleh ini kita gabungkan dengan persamaan yang sudah diperoleh dari hukum kekekalan energi. Jadi dari hukum kekekalan energi kita juga ada bentuk P kuadrat C kuadrat. Ya, sama dengan ini semuanya. Kita gabungkan ya. Kita gabungkan karena ini sama-sama P kuadrat C kuadrat ya. Jadi kita gabungkan berarti ini akan sama dengan ini. Sehingga ini dapatnya Hnu minus Hnu aksen kuadrat plus 2 MEC kuadrat Hnu minus Hnu aksen dari ini.
akan sama dengan H-nu minus H-nu aksen kuadrat plus 2 H-nu kalikan H-nu aksen dikalikan 1 minus cos theta. Ini dari sini ya. Oke. Nah, di ruas kanan dan kiri sama-sama ada H-nu minus H-nu aksen kuadrat, sehingga bisa kita coret. Sehingga persamaannya bisa menjadi lebih sederhana. 2mec kuadrat dikalikan H-nu minus H-nu aksen sama dengan 2 H-nu dikalikan H-nu aksen dikali 1 minus cos theta. Kemudian ini ada H, bisa saya keluarkan. 2H di sini jadi H kuadrat. Kemudian karena ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama ada H-nya, bisa kita coret. Yang di sini habis, yang di sini tinggal pangkat 1 ya nanti ya. Sehingga dapatlah ini. Jadi setelah dicoret itu dapatnya mec kuadrat dikalikan nu minus nu aksen sama dengan H nu aksen dikali 1 minus cos theta. Nah, kemudian persamaannya kita coba modifikasi. Nu aksennya saya pindah ke ruas kiri, sedangkan ME-nya saya pindah ke ruas kanan. MEC ya yang dipindah ke ruas kanan. Jadi C-nya ada 1 yang dipindah ke ruas kanan. Oke, setelah itu dapatlah C per nu aksen dikalikan nu minus nu aksen sama dengan H per MEC kali 1 minus cos theta. Oke. Lalu kita kalikan masuk sehingga dapat ini jadi C per nu aksen. Ya, asalnya dari C per nu aksen kali nu. Nanti nu-nya habis jadi ini. Kemudian yang satunya itu menjadi minus C per nu. Sama dengan tetap ya ruas kanannya H per MEC kali 1 minus cosinus theta. Nah, C per nu aksen atau laju dibagi dengan frekuensi itu adalah panjang gelombang atau lambda. Sehingga kita peroleh ini lambda aksen sedangkan ini ada lambda. Lambda aksen minus lambda itu sama dengan H per MEC kali 1 minus cos theta. Di sini lambda aksen itu adalah panjang gelombang yang dihamburkan. Kemudian lambda adalah panjang gelombang sumber foton awal ya. Sedangkan di sini ME itu massa elektron, C laju cahaya, H itu adalah konstanta Planck, dan theta itu adalah sudut hamburannya. Nah, inilah persamaan dalam efek Compton. Kalau dilihat berdasarkan persamaan ini, betul ada pergeseran panjang gelombang yang dihamburkan, yaitu lambda aksen. Nah, besarnya lambda aksen atau selisihnya lambda aksen dengan lambda awal itu bergantung pada sudut hamburan. Di sini ada faktor cos theta-nya di sini ya. Jadi ini pemodelan ini itu kan menggunakan asumsi dalam mekanika kuantum ya, atau teori dalam mekanika kuantum, di mana salah satunya adalah foton itu punya energi sebesar H-nu. Nah, dari pemasukan atau penyertaan teori itu ke model itu ternyata dapat persamaan ini, dan model ini itu cocok dengan hasil eksperimen. Sehingga disitulah bukti bahwa asumsi atau teori dalam mekanika kuantum itu cocok dengan eksperimen, khususnya pada fenomena mikroskopis. Oke, itu pembahasan tentang ya pemodelan atau penurunan persamaan pada efek Compton. Terima kasih.